Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk kelas 11, pada semester ini, di semester genap, kita akan mempelajari ada 3 materi. Yang pertama itu adalah materi passive voice. Apa itu passive voice? Nanti hari ini kita akan belajar tentang passive voice. Terus yang kedua itu adalah conditional sentence. Dan yang terakhir itu ada biography text. Pada semester ini, tentunya pada subbab ini, kita akan belajar tentang active and passive voice. Kalimat aktif dan kalimat pasif. Sebelum itu, bagaimana keadaan kalian semua di tempat PKL dan di rumah? Kalau keadaannya baik, please give your comment on this video with a thumbs up. Dan kalau keadaannya jelek, silahkan kalian give the comment down thumbs up. Terima kasih. Untuk siswa-siswa sekalian kelas 11, hari ini kita akan belajar tentang active and passive voice, di mana materinya itu adalah yang pertama itu adalah explaining active and passive voice. Kita akan belajar tentang menjelaskan tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Dan yang kedua itu adalah langkah membuat kalimat aktif dan pasif atau how to convert sentence between active and passive voice. Dan yang terakhir adalah when to use which and why. Kapan kita bisa menggunakan which and why dalam kalimat aktif dan pasif. Kalimat pertama yaitu structure sentence-nya atau sentence structure. Jika pada kalimat standar itu kita menggunakan adalah subject, verb, and object atau susunan kalimat standar. Contohnya di sini adalah the police. The police as subject, arrested as verb, and the robbers as object. Apa sih yang membedakan antara kalimat aktif dan kalimat pasif? Begitu jelas bahwasanya kalimat aktif dan pasif itu memiliki struktur atau kalimat itu yang sangat berbeda. Kalau kalimat aktif itu adalah orangnya atau subjeknya dulu, subjek yang kita gunakan dulu, maka baru verb dan objek. Kalau kalimat pasif itu akan dibalik, otomatis objeknya dulu yang di depan dan akan ditambahkan dengan be dan plus verb 3. Verb 3 itu adalah bentuk ketiga dari arrested. Di sini kita tahu bahwasanya verbnya adalah arrested. Arrested itu verb to, ya, otomatis dia past tense. Kalau dari dalam kalimat ini, kita tahu the police arrested the robber. Berarti polisi itu arrested. Arrested itu seperti menangkap para pencuri, ya. Jadi verb di sini atau yang arrested ini adalah suatu tindakan, maka disebut dengan verb. The verb of that action is called the subject. Yang mempertunjukkan suatu aksi adalah disebut dengan subject atau disebut kalau dalam kalimat itu adalah the police. Dan di mana yang menerima aksinya itu adalah objek. Di situ posisinya adalah robbers, ya. Jadi robbers, arrested, dan police. Police ini adalah melakukan aksi, doing action. Kalau arrested dia adalah kegiatannya atau aksinya. Dan robbers ini adalah orang yang dikenai kegiatannya. Dikenai, ya. Mungkin maaf karena saya belum punya pen table, jadi sementara saya pakai layar aja. Next. Active voice secara aktif itu contohnya seperti ini. Millions of viewers watch the World Cup. Millions of viewers di sini adalah sebagai subjek, ya kan, banyak orang itu menonton. Ini sebagai verb, World Cup itu juara dunia sebagai objek. Seandainya ini dirubah menjadi kalimat pasif itu seperti apa? Ingat, kalimat pasif itu adalah be plus verb 3 dan posisinya dirubah, objeknya di depan. Ya, be-nya itu dirubah jadi be verb 3 dan subjeknya di belakang. Jadi kalimatnya seperti ini. The World Cup was watched. Was itu adalah be plus verb 3. Kenapa di sini ada was, Miss? Karena di atas ini adalah watch it, ya, watch it ini. Maka dia bentuknya adalah verb to, maka kita harus ubah. Ubah, ya. Nah, kalimatnya saya akan hapus dulu.
Ingat, dalam passive voice kita merubah dari verbnya dan posisi dari objek dan subjek. Kita tahu bahwasanya di sini ada subjeknya oke. World Cup-nya oke. Kalau dirubah jadinya gimana? The World Cup, ya kan? Di sini. Terus di sini ada watch it. Dia adalah bentuk kedua. Maka dari be bentuk kedua itu apa? To be ke bentuk kedua itu kan ada was dan were. Maka penggunaan ini kan the million of viewers. Jadi kamu gak usah berpatokan itu kan harusnya were miss of viewers. Jadi kalimat itu dirubahnya seperti ini. Million, sejuta ya. Jadi kalau misalkan ini kalimatnya itu harusnya millions was watched. Itu harusnya kan were ya miss, tapi kenapa di sini kok was gitu kan? Ini ada banyak cara. Caranya adalah seperti itu. Kita identifikasi verbnya dulu. Kira-kira dia itu bentuknya jamak atau tunggal itu bukan tergantung dari active voice-nya, tapi dilihat dari dari passive voice-nya. Maka the World Cup, ini kan the World Cup itu kan satu, ya, satu. Maaf, sorry. The World Cup ini kan satu. Jadi kita pakainya adalah was. Pakainya was. Ya, pakainya was. Benar, was watch it. B-nya itu adalah was. B-nya itu adalah was. Watch it itu adalah bentuk ketiga dari watch it, ya. By di sini adalah ada kata yang dimana itu yang sering banget menunjukkan bahwasanya dia itu passive voice itu dengan kata by, oleh million of viewers. Jadi kalimatnya itu yang aktif itu adalah jutaan penonton menonton apa? World Cup ya, Piala Dunia. Terus kalau misalkan pasif itu seperti apa? Pasif itu sebagai, jadinya kalimatnya itu seperti ini. The World Cup was watched by millions of viewers. Artinya itu adalah Piala Dunia itu ditonton. Ada was watched berarti artinya itu ditonton ya. Was watched is ditonton oleh jutaan penonton gitu. Paham ya so far? And then next. Kita akan belajar how to changing active to passive voice. Jadi kita akan bagaimana sih cara mengubah kalimat aktif ke kalimat pasif. Yang pertama itu position of the subject and subject are switch. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi posisinya itu yang harusnya kalau di aktif itu subject plus verb plus object, maka kalau misalkan di pasif jadinya adalah object plus be plus verb 3 plus subject gitu. Ini changingnya, ini secara kasarnya seperti ini. Dan yang kedua itu adalah auxiliary verbs and preposition are added where necessary. Jadi auxiliary kata kerja bantu dan preposisi itu ditambahkan jika perlu. Ini kan karena kita sesuaikan dengan sentence aktifnya. Dan yang ketiga itu adalah the verb is convert to its third form. Jadi kita tuh mengubah katanya itu yang harusnya present misalkan saw jadinya seen. Misalkan Nanda saw the beautiful butterfly jadinya butterfly. Dan itu kalau dirubah jadinya gimana? Kalau dari bentuk pasifnya berarti the butterfly apa? Yo, itu kan saw ya, berarti was seen by Nanda gitu. Itu adalah changingnya ke verb ketiga. Active voice, kalimat aktif. Contoh di sini. The storm caused the delay of the flight. Ini adalah kalimat aktifnya. The storm caused the delay of the flight. Jadi badai itu menyebabkan penundaan keberangkatan pesawat ya, of course. Jadi badai menyebabkan keterlambatan penerbangan gitu atau delay itu ya kan penerbangan atau pesawat. Terus yang kedua itu adalah kalimat pasif. Pasif itu dimana sorry ya ini beda apa namanya PowerPoint jadi bentuknya cakadut ya kayak saya. Oke, the delay of the flight was caused by the storm. Jadi dirubah the delay dulu, objek dulu, the delay of the flight. Di sini bentuknya adalah caused, dia bentuk verb kedua. Berarti
kita ngikutin subjek yang di pasif, the delay of the flight. Berarti kan dia tunggal, maka kita harus tambahkan was. Setelah itu kita buat caused itu bentuk ketiganya apa? Caused juga. Jangan lupa kalau misalkan di dalam passive voice harus tambahkan by. Setelah itu the storm. Storm ini kan subjek awalnya. Ya. Oke? Oke, paham. Some sentence cannot be converted to the passive voice. Beberapa kalimat itu tidak bisa dirubah ke dalam kalimat pasif. Contohnya itu kalimat yang mengandung kata kerja intransitif, tidak diikuti objek, tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Contohnya itu the lion roared, the glass cracked. Kenapa? Karena itu belum lengkap. Misalkan the lion roared to the cat misalkan, itu baru lengkap. Ini kan the lion road itu kan baru ada, cuman ada subjek sama verb gitu kan. The glass itu subjek, crack itu pecah, itu baru harus ada subjek dan baru ada subjek dan verb aja. Maka kita harus tambahkan dengan objek. Tapi ini disesuaikan dengan kalimatnya. Since this sentence do not contain an object, they cannot be converted to the passive voice. Terus gimana sih Miss, seperti yang kayak tadi convert itu caranya itu kalau dari subjek ini, kalau ini adalah kalimat aktif, harusnya ada subjek, verb, dan objek. Contohnya itu kan di situ ada Anna paint the house. Anna paint the house. Anna mengecat rumah. Iya ya. Anna mengecat rumah. Maka kalau dirubah menjadi passive voice, objeknya dulu dirubah, berarti the house was painted by Anna. Terus kalau kalimat aktifnya the teacher always answers the student's question, berarti kalimat pasifnya seperti apa? The student's questions are answered by teacher. Berarti siswa itu pertanyaan siswa itu dijawab oleh guru. Itu kalimat pasifnya. Kalau kalimat aktif, the teacher always answers the student's question. Berarti guru itu selalu menjawab pertanyaan siswanya. Ali post the video online. Jadi itu kalimat aktif. Ali memposting video online. Terus kalimat pasifnya adalah the video was posted by online by Ali. Video itu sudah diposting online oleh Ali. Caranya seperti itu. Oke, ini ada tambahan beberapa materi terkait pembuatan passive voice di mana kalian harus paham tentang penggunaan pronoun. Pronoun itu yang seperti apa? Pronoun itu adalah kata ganti. Contohnya di situ subject. Subject pronoun itu untuk orang pertama I, ya kan? Oke, I love you itu adalah subjek pronounnya karena saya I sebagai subjek posisinya. Dan objek pronoun contohnya itu adalah Bob bought a pencil for me. Ya, itu adalah objek pronoun. Me itu digunakan dalam akhir kalimat dan itu menunjukkan pada saya. Terus possessive adjective. Possessive adjective adalah kepunyaan. Contohnya my book, my clothes, my scarf, my laptop. Ya, kalau possessive pronoun itu benar-benar kayak posesif banget gitu. Kayak mine. Oke, that book it's mine gitu. Itu adalah penekanan di kepunyaan yang benar-benar punya gitu. Ada reflexive pronoun. Reflexive pronoun itu adalah untuk diri kita sendiri. Contohnya myself, yourself, untuk kamu sendiri, ya kan, yourself, himself gitu. Oke, next. Passive forms itu ada banyak. Jadi perubahan kalimat pasif itu disesuaikan dengan rumus atau formula. Di sini ada simple present, past, ada future, ada continuous, past continuous, future continuous, ada present perfect, past perfect, future perfect, present continuous, past perfect continuous, future perfect, model auxiliaries. Itu ada 16 tenses, di mana setiap tenses itu punya aturan untuk pengubahan dari pengubahan kalimatnya sendiri pada aktif ke pasif itu ada aturannya sendiri. Contoh di sini kita pakai simple present dulu. Contoh dari simple present itu adalah kan itu kalau aktif itu kan rumusnya ini dan kita harus merubah pasif seperti ini. Misalkan he loves reading.
Oh, no reading. Berarti read the book ya. Oke. Itu udah he loves read the book. Jadi kalau misalkan kalimat ini dirubahkannya adalah kalimat aktif. Kalau kalimat ini dirubah menjadi kalimat pasif seperti apa? Kita ingat-ingat. Ini nggak usah pakai loves ya. Kayaknya nanti kalian bingung. Ah, he reads the book. Kalau dirubah menjadi kalimat pasif itu seperti apa? Kita coba dulu kalimat pasifnya. He reads the book. Berarti kalimat ini dirubah menjadi the book, ya kan? Objeknya dulu, the book is read by him. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi the book itu adalah objek yang dirubah menjadi subjek, ya kan? Objek yang dirubah menjadi subjek. Is ini adalah to be-nya dan read itu sebenarnya read. Itu adalah bentuk ketiga dari read, ya. Dan by ini adalah kata penanda dia bahwasanya pasif dan him. Him itu adalah pronoun oleh dia. The book is read by him. Ya kan tadi karena subjeknya adalah he. Itu contoh dari present. Nanti kita akan belajar tentang contohnya lebih lanjut. Dan kapan kita menggunakan what and why gitu. Use active and passive itu. Kalimat aktif digunakan ketika kalimat itu dibuat pendek dan sederhana. Dan yang kedua itu adalah the focus in the subject. Fokusnya itu pada subjek, itu kalimat aktif. Bagaimana dan kalimat pasif? Kalimat pasif itu digunakan ketika subjek tidak diketahui dan tidak relevan. Terus the subject is obvious, itu jelas. Dan the focus of the verb rather than the subject. Jadi fokusnya itu pada verbnya bukan pada subjek gitu. Tindak yang dikenainya bukan pada yang mengenai. Oke. The passive voice should be generally avoided. Ada beberapa tatanan yang mana harus dihilangkan atau dihindari dalam penggunaan kalimat pasif. Yang pertama itu saat menulis artikel dan berita. Kalau artikel berita itu tidak boleh menggunakan kalimat pasif. Karena apa? Karena dia melaporkan satu kejadian gitu. Terus yang kedua, when the subject of the sentence is more important than the object. Jadi subjek itu lebih penting. Maka kalau kita sepakati bahwasanya kalau subjeknya lebih penting kita menggunakan kalimat aktif. Kalau misalkan pasif itu adalah kalimat yang dimana subjeknya tuh tidak penting gitu. Yang lebih penting ke objek. Dan yang ketiga, when there needs to be a direct relationship between the subject and the verb. Kita perlu ada hubungan langsung antara subjek dan kata kerja. Contoh di sini. Please change the following active sentence to passive voice. Lisa played piano. Oke. Lisa ini sebagai subjek ya di kalimat aktif. Played itu adalah verb 2. The piano itu adalah objek. Jadi kalau saat kita mengubah jadinya seperti ini dan kita harus tambahkan was ya. Berarti kalimatnya the piano was played by Lisa. The piano was played by Lisa. Kenapa, Miss? Kita udah tahu ya, the piano-nya itu subjek dirubah jadi subjek, was itu to be-nya, played itu bentuk ketiga dari played, by ini penanda pasif, dan Lisa ini adalah subjek. Maaf ya, tulisannya bagus. Makasih. Many people began the new projects in January. Berarti kita rubah dulu. New project-nya ini adalah objek. Berarti kita rubah di depan. Began itu adalah verb 1. Jadi began. Ya, ada new projects karena di situ ada new projects, maka kita pakainya are. Began by many people in January. Oke, penanda in January ini kalian boleh dimasukkan di depan sebelum kalian sentence atau di belakang. Tidak ada perubahan. Yang ketiga, they make shoes in that factory. Shoes are made by them in that factory.
They make shoes in that factory. Berarti kita gimana dulu? Shoes, ya kan? Kenapa are? Karena shoes itu kan jamak, maka are. Terus made itu adalah bentuk ketiga dari make, dan by. They itu perubahan pronoun, jadinya apa? Them in that factory. Itu boleh. Yang keempat, we have a product skis ya. We have a product skis here since 1964. Skis ya kan, skis dulu. Ini objeknya, skis. Have been produced, ini ada kalimatnya, contoh aja di formula di atas. By itu penanda pasif, our here since 1964. Number 5, the boy is eating the cake. Ini adalah present continuous. Jadinya the cake is being eaten by the boy. Ya. Harusnya eating or eaten ya. Eaten, kayaknya eaten deh. The cake is being eaten by the boy. Udah tau lah ya, itu bukan eating ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas keterlambatan pembelajaran ini dan atas ketidakpuasan Anda terhadap pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.